Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Pada Lestari. Nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit menge-share kepada teman-teman karena ini banyak banget yang nanyain kepada saya. Nah, jadi apa yang mau saya share yaitu sesuai judul video, yaitu langkah-langkah untuk nge-YouTube. Nah, jadi ini sudah banyak banget ya yang nanyain ke saya. Walaupun ini melenceng dari tema channel saya karena ini spesial lebaran, jadi akan saya share. Oh ya, buat teman-teman, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, buat teman-teman yang berkeinginan untuk nge-YouTube, langkah pertama yang perlu teman-teman siapkan yaitu mental. Kenapa saya bilang yang perlu disiapkan mental? Karena ketika kita sudah mulai nge-YouTube itu biasanya sangat banyak banget rintangan mental. Mental yang pertama itu adalah ketika kita menghadap ke kamera biasanya itu tidak bisa ngomong. Nah, itu sangat berpengaruh untuk nge-YouTube. Makanya teman-teman harus siapkan mental terlebih dahulu sebelum nge-YouTube. Yang tidak bisa ngomong di depan kamera jadi bisa ngomong di depan kamera, maka teman-teman harus mencoba dan memaksa ngomong di depan kamera. Nah, jadi itulah yang pertama, teman-teman harus siapkan mental. Nah, untuk yang kedua itu teman-teman harus pilih tema channel teman-teman. Kenapa saya sarankan untuk memilih tema channel teman-teman? Misalnya ini ya, tema channel teman-teman itu tentang masak, ya berarti harus masak. Kalau tema channel teman-teman itu tentang mancing, ini yang laki-laki biasanya suka mancing, harus sering-sering membuat video mancing. Konten mancing itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena saya juga pernah mencoba membuat konten video mancing gitu. Jadi yang kedua adalah pilih tema. Nah, yang ketiga itu teman-teman harus sesuai dengan hobi. Kenapa saya katakan harus sesuai dengan hobi? Karena nih, misalnya teman-teman hobinya masak, ini yang para cewek-cewek, ibu-ibu yang hobinya memasak, itu boleh dicoba membuat konten masak karena sudah hobinya masak itu ketika membuat konten itu akan jadi bangga, ada bangga tersendiri itu. Misalnya buat yang laki-laki itu hobinya mancing, ya silahkan dibuat video mancing yang memiliki kelebihan, misalnya bisa tentang komputer, bisa tentang servis-servis HP dan lain sebagainya, itu bisa juga dimasukkan ke YouTube. Yang penting sesuai hobi lah ya, jadi tidak terbeban karena membuat video. Misalnya apa yang dimaksud terbeban membuat video? Misal tidak bisa mancing tapi memaksakan untuk membuat konten mancing. Nah, itu membuat diri kita sendiri terbeban sehingga akhir-akhirnya akan putus di tengah jalan. Channelnya akan tidak dijalankan lagi, videonya macet dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sih sebenarnya ya teman-teman. Ada 3. Oh ya, ini ada tambahan menjadi 4 ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin nge-YouTube itu jangan menunggu-menunggu. Apa maksudnya menunggu-menunggu? Nah, jadi maksud dari kata menunggu-menunggu itu, misalnya teman-teman hanya punya HP Android, HP satu aja, tapi teman-teman gini, nanti saya nge-YouTube nunggu saya punya laptop. Nanti saya nge-YouTube nunggu saya punya HP yang bagus. Nah, jadi tidak seperti itu konsepnya ya teman-teman. Ini saya jelaskan sedikit. Untuk nge-YouTube itu kita tidak perlu menggunakan alat-alat yang canggih. Cukup kamera seadanya dan juga HP Android yang bisa kita untuk mengedit. Untuk mengeditnya itu bisa di HP. Apa aja aplikasi yang bisa ngedit video di HP? Itu dulu saya pernah menggunakan KineMaster Pro. Tapi karena HP saya ini ya HP kentang lah bisa dikatakan, itu selalu gagal ekspor teman-teman. Saya menggunakan KineMaster Pro. Nah, sekarang apa yang saya gunakan? Saya sekarang menggunakan aplikasi Power Director Pro. Nah, jadi Power Director Pro ini sampai saat ini belum saya temukan kendala di aplikasi itu, sehingga saya sangat nyaman menggunakan aplikasi Power Director Pro. Terima kasih. Nah, jadi
Itu ya teman-teman, aplikasi yang untuk mengedit video itu bisa menggunakan KineMaster Pro dan juga Power Director Pro. Dua aplikasi ini fiturnya lengkap kalau menurut saya, karena sudah didukung dengan green screen ya teman-teman. Kalau ingin membuat video game, green screen itu sudah bisa. Oke, jika masih ada pertanyaan apa aja yang belum saya jelaskan di sini, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman, karena ini serba dadakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.